kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Mitsuki. Mitsuki sekarang hidup dengan ayah tiri dan kakak tirinya. Ibunya baru saja menikah kembali dengan ayah seorang pemuda, yang bernama Yuya. Karena ayah Yuya dan ibu Mitsuki ini sekarang sudah menikah, maka dua saudara tiri beda jenis kelamin ini harus tinggal satu rumah. Yang sebenarnya, itu membuat mereka berdua sedikit canggung satu sama lain, hingga jarang bertegur sapa. Kecanggungan itu tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga di sekolah. Karena Yuya yang dianggap kakak, sering mengantarkan bekal makan siang untuk Mitsuki. Cerita seru Mitsuki dan Yuya ini dimulai saat suatu hari, Mitsuki bertemu seorang perempuan yang bernama Hiyori. Pada pertemuan pertama mereka itu Hiyori sudah membuat Mitsuki masuk rumah sakit, karena Hiyori menendang Mitsuki hingga terpental dari jembatan penyeberangan orang. Mitsuki saat itu ditolong oleh guru yang bernama Yuki, yang saat itu kebetulan lewat, dan melihat dia pingsan. Yuki ini merupakan guru pujaan murid laki-laki, karena memiliki bodi menawan yang memanjakan mata. Sehingga tidak jarang murid laki-laki di kelasnya sering mengintip cangcut Bu Yuki. Setelah Mitsuki siuman, Bu Yuki pamit pulang meninggalkan Yuya dan Mitsuki di rumah sakit. Saat itu, Mitsuki seperti dirasuki oleh sesuatu yang berbicara di dalam kepalanya, dan meminta dia digenjot kepada Yuya. Mitsuki berhasil memberontak yang membuat arwah itu keluar dari tubuhnya, dan Mitsuki kaget sekaligus malu, saat mengetahui bungkus tubuhnya yang sudah amburadul. Sekembalinya ke rumah, Mitsuki masih heran dengan apa yang dialami. Keanehannya semakin bertambah saat dia menemukan cangcut sakti, terpasang di apem legitnya. Saat Mitsuki kebingungan itulah, keluar kembali sosok Hiyori yang memperkenalkan diri sebagai hantu. Dan mengaku jika dialah yang memasang cangcut sakti tersebut. Hiyori kembali merasuki tubuh Mitsuki. Tidak lama kemudian Yuya datang ke kamarnya, karena mendengar teriakan Mitsuki. Saat mengetuk pintu, Mitsuki yang sudah dirasuki oleh Hiyori langsung menarik kakak tirinya masuk, dan menggesek-gesek apem legitnya di rudal Yuya, hingga dia akhirnya muncrat. Setelah Hiyori keluar dari tubuhnya, Mitsuki kembali kaget seperti biasanya, karena tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah keadaan mulai tenang, Mitsuki bertanya siapa sebenarnya Hiyori, dan kenapa tadi rasanya sangat nikmat ketika Mitsuki menggesek-gesek apem legitnya. Hiyori mengatakan jika itu merupakan alat sakti, yang membuat wanita muncrat hingga melayang. Hiyori kemudian mengajak Mitsuki menuju alam baka, dan menjelaskan jika Hiyori meninggal saat masih kecil karena kecelakaan. Hiyori mengatakan jika dia mencintai Yuya, dan cinta itu bertahan hingga sekarang, yang membuat dia menjadi arwah gentayangan dan ingin menuju surga. Agar bisa mewujudkan keinginannya itu, Mitsuki harus membantu Hiyori dengan cara menggunakan tubuhnya melakukan hal-hal romantis dengan Yuya. Seperti berkencan, berciuman, dan mantap-mantap. Jika Mitsuki membantunya, maka cangcut sakti itu akan terlepas dengan sendirinya. Mitsuki menjawab kalau kencan dan ciuman oke saja, tapi kalau mantap-mantap Mitsuki tidak bersedia membantunya. Mendengar itu, Hiyori mengancam Mitsuki jika dia tidak membantunya, maka cangcut saktinya tidak akan pernah bisa lepas. Keesokan harinya saat berada di sekolah, Hiyori kembali merasuki tubuh Mitsuki dengan cara berciuman, karena Mitsuki tidak jago main basket. Saat Hiyori memasuki tubuhnya, semua orang menjadi kaget, karena Mitsuki langsung jago main basket. Setelah selesai main basket, Mitsuki menjadi kehausan dan minum begitu banyak, hingga airnya tumpah membasahi baju, yang tidak sengaja memperlihatkan pentilnya, dan menjadi tontonan murid laki-laki. Yuya yang ada di sana, langsung membantu Mitsuki menutupi aset kembarnya. Saat kembali ke ruang ganti, Yuya sempat melihat cangcut sakti yang ada di komik dewasa milik temannya, dan bertanya-tanya, kenapa Mitsuki memakainya. Cangcut sakti itu rupanya untuk meningkatkan gairah sang pemakainya, dan saat itu, di kamar Mitsuki kita melihat Hiyori yang mencoba menaikkan gairah Mitsuki, dengan membelainya. Rupanya saat gairah apem legit Mitsuki naik, cangcut saktinya terlepas. Dan Hiyori menyimpulkan, jika pemakainya sedang ingin bercocok tanam, maka cangcut saktinya akan terlepas untuk sementara. Dan mereka pun menuntaskan pergenjotan duniawi itu dengan bantuan jari masing-masing, hingga Mitsuki dan Hiyori banjir dahsyat. Setelah selesai aktivitas yang menyenangkan itu, Mitsuki dan Hiyori membersihkan diri di kamar mandi. Setelah selesai mandi, Mitsuki ingin keluar. Tapi saat akan keluar pintunya macet, dan hanya bisa dibuka dari luar. Yuya yang mendengar Mitsuki tidak bisa keluar, menawarkan bantuan untuk membuka pintu kamar mandi. Hiyori yang mendengar itu memiliki ide untuk menjebak mereka berdua di kamar mandi, dengan mendorong Yuya masuk ke sana, hingga tidak sengaja menutup pintunya. Dan akhirnya mereka berdua terjebak di sana. Saat terjebak itu mereka berdua akhirnya ngobrol banyak hal. Dan dari situ kita bisa menyimpulkan, jika mereka berdua sebenarnya tidak terlalu menginginkan pernikahan orang tua mereka. Yuya juga mulai berani, menanyakan tentang keanehan yang selalu terjadi kepada Mitsuki sejak di kamarnya. Yang mana Mitsuki selalu nyosor sama Yuya. Tapi saat itu Mitsuki enggan membahasnya karena nikmat, maksudnya, malu.
Malam harinya mereka berhasil keluar, dan gak tahu siapa yang bukain pintu. Keesokan harinya dalam perjalanan menuju sekolah, Hiyori mengatakan kepada Mitsuki kalau dia tidak memakai cangcut. Saat itu Mitsuki baru sadar dan berkata, pantesan aja dari tadi sejuk-sejuk gitu. Yuya kemudian datang dari belakang, untuk memberikan bekal makan siang Mitsuki yang tertinggal. Saat itu angin sungguh bersahabat dengan mengangkat rok Mitsuki, hingga Yuya mendapatkan pemandangan yang sangat indah, namun masih memakai cangcut sakti tadi. Mitsuki yang malu langsung berlari, dan Yuya mengejarnya. Yuya mengatakan jika Mitsuki tidak perlu malu, kalau memakai cangcut peningkat gairah. Sekembalinya dari sekolah, Yuya berniat memberikan hadiah cangcut kepada Mitsuki. Yuya secara tidak sengaja bertemu dengan Bu Yuki di toko khusus cangcut itu. Saat itu Bu Yuki keluar tanpa mengenakan pakaian, dan Yuya lagi-lagi mendapatkan pemandangan yang sungguh indah memanjakan mata. Bu Yuki ini sepertinya seorang guru magang. Dalam perjalanan pulang, dia bahkan minta digandeng sama Yuya. Mitsuki yang melihat mereka bergandengan tangan menjadi lemas dan cemburu. Yang paling cemburu tentu saja Hiyori yang memang mencintai Yuya. Setelah itu Mitsuki bahkan selalu kepikiran tentang apa yang baru dia lihat. Suatu hari Mitsuki dan Yuya pergi ke sebuah penginapan, yang sepertinya acara kelas. Tapi cuma ada Bu Yuki dan dua teman Yuya lainnya, yang juga cabul. Malam itu saat dia sedang makan, ada nasi di pipi Yuya dan diambil oleh Bu Yuki dan menyantapnya. Mitsuki yang menyaksikan kejadian itu merasa cemburu, dan meninggalkan mereka di sana. Selesai makan malam itu, Yuya berendam di kamar mandi. Beberapa saat kemudian Bu Yuki datang dan berkata, jika dia ingin mandi di sana karena kamar mandi di sebelah penuh. Hal itu membuat pipi Yuya memerah karena bu guru semok ini tidak mengenakan apapun. Setelah itu Bu Yuki masuk ke tempat berendam dan mengatakan, jika Yuya adalah pria pertama yang melihat Bu Yuki tanpa memakai apapun. Yuya yang memang tidak menghadap ke arah Bu Yuki dipaksa untuk melihatnya hingga mereka saling hadap-hadapan. Saat itu Mitsuki datang dan langsung salah paham dengan apa yang dia lihat. Yuya kemudian meninggalkan Bu Yuki yang sudah berusaha menggodanya itu untuk mengejar Mitsuki. Yuya kemudian mencoba menjelaskan apa yang terjadi, namun Mitsuki yang terus berjalan hingga dia terjatuh, membuat kakinya terkilir. Yuya kemudian menggendongnya menuju kamar. Saat di kamar itu ia melihat sebuah poster tempat wisata akuarium, dan mengajak Mitsuki besok pergi ke sana berdua saja. Melihat kemesraan Mitsuki dan Yuya itu, membuat Hiyori menjadi cemburu. Esok harinya saat Mitsuki sedang berdandan, Hiyori meminta agar dia bisa masuk ke tubuh Mitsuki dan kencan dengan Yuya. Mitsuki lalu menjawab, ia bukannya menolak melakukan itu, masalahnya dia sangat menyukai tempat yang akan mereka kunjungi itu. Hiyori kemudian kembali membawanya ke alam baka, dan memperlihatkan pintu menuju surga yang Hiyori cari, sudah semakin dekat. Yang artinya, Mitsuki bisa segera bebas. Dengan terpaksa, Mitsuki bersedia bertukar tubuh dengan Hiyori. Tapi saat Hiyori sedang menikmati kebersamaan dengan Yuya, Mitsuki tidak tahan melihat kemesraan mereka dan langsung bertukar tubuh, hingga Mitsuki lalu menghampiri Yuya sambil menggenggam tangannya. Hal itu membuat Hiyori marah dan bertengkar dengan Mitsuki di sebuah sungai. Dan Hiyori mengambil tubuh Mitsuki dengan berkata, jika dia tidak akan lagi mengembalikan tubuh Mitsuki selamanya. Dengan begitu, Mitsuki sekarang yang akan menjadi hantu. Mitsuki yang tidak ingin menjadi hantu, mencoba mengambil tubuhnya dan mendorong Hiyori. Saat itu Yuya datang dan mengira jika Mitsuki tidak bisa berenang, lalu mencoba menyelamatkannya. Pas nyemplung ke sungai, malah dia yang tidak bisa berenang. Mitsuki meminta Hiyori untuk mengembalikan tubuhnya untuk menolong Yuya. Setelah dibantu Mitsuki, ternyata sungai itu dangkal. Mereka kemudian keluar dan Hiyori lagi-lagi cemburu, melihat perhatian Yuya kepada Mitsuki. Mereka lalu memasuki sebuah rumah kosong untuk mengeringkan badan. Tapi Mitsuki kemudian pingsan karena demam, dan Yuya lalu melepaskan bajunya. Saat itu Yuya melihat Mitsuki memakai kalung, yang pernah dia berikan sebagai kado ulang tahun dulu. Hiyori yang melihat itu, kembali terbakar cemburu dan langsung bertukar tubuh dengan Mitsuki, lalu mengajak Yuya mantap-mantap. Mitsuki yang sekarang dalam tubuh Hiyori, mencoba melarang Hiyori melanjutkan kenikmatannya itu, hingga dia perlahan menghilang, dan sekarang berada di depan pintu surga yang ingin dicapai Hiyori. Mitsuki kemudian tersedot pintu itu. Di alam nyata tubuh Mitsuki yang diambil alih oleh Hiyori semakin bersemangat dan siap dimasuki rudal. Tapi saat itu Yuya sadar jika apa yang mereka lakukan, tidaklah benar. Saat itulah Hiyori menampakkan wujudnya kepada Yuya dan berkata, Mitsuki beruntung, dia diperhatikan oleh Yuya. Saat itu Mitsuki kembali ke tubuhnya dan lunglai ke lantai, sebelum kembali sadar ke alam nyata. Saat dia sadar sepenuhnya, Mitsuki kembali mendapati tubuhnya yang sekarang polos, dan Yuya kembali kena tabok. Dan cangcut sakti Mitsuki akhirnya hilang, yang berarti Hiyori sudah mencapai surga. Mereka kemudian membawa bunga ke tempat Hiyori mengalami kecelakaan dulu. Mitsuki dan Yuya sekarang kembali ke kehidupan kakak adik seperti biasa.
Dan film pun selesai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Mitsuki. Mitsuki sekarang hidup dengan ayah tiri dan kakak tirinya. Ibunya baru saja menikah kembali dengan ayah seorang pemuda, yang bernama Yuya. Karena ayah Yuya dan ibu Mitsuki ini sekarang sudah menikah, maka dua saudara tiri beda jenis kelamin ini harus tinggal satu rumah. Yang sebenarnya, itu membuat mereka berdua sedikit canggung satu sama lain, hingga jarang bertegur sapa.